Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita belajar lagi dan kita masih melanjutkan tentang parenting. Membicarakan tentang anak salah didikan. Apakah anak salah didikan bisa diperbaiki? Saya ulangi sekali lagi. Apakah anak salah didikan bisa diperbaiki? Saya berikan contoh. Seorang anak yang tidak mendapatkan teladan ketika seharusnya dia mendapatkan teladan di usia 6 tahun kedua. Dia melihat papanya begitu sibuk. Mamanya juga sibuk. Dia hanya lihat TV dan ditemani pembantu. Dia tidak punya figur. Dia bebas melakukan apa saja. Dia minta apa saja dituruti. Secara materi dia berkelimpahan. Tetapi secara figur dia tidak punya. Dia sekolah, dia berteman, dan dia mulai dalam tanda petik membentuk dirinya sendiri. Sejalan dengan mulai remaja 11, 12 tahun, dia mencari jati dirinya, dan dia menemukan bahwa aku ini ya sebagai pelengkap hidup orang tuaku lah. Mereka butuh punya anak, aku anak mereka. Hanya sebatas itu. Dan kemudian karena tidak ada didikan yang baik, yang disertai dengan nasihat dan pengertian, pendampingan, maka anak ini liar. Melakukan apa saja sesukanya dan cengeng sebenarnya. Di tengah-tengah pemberontakannya ternyata dia itu hatinya rapuh. Ini anak salah didikan di 6 tahun kedua. Berikutnya 6 tahun ketiga tidak ada perbaikan dari orang tuanya. Dia mulai berteman dengan orang-orang yang menurutnya bisa menerima dia. Dia tidak paham bahwa itu lingkungan yang buruk. Dia mencontoh, dia lihat satu orang yang kelihatannya gagah nih. Kelihatannya bisa nih ditakuti banyak orang, aku harusnya menjadi seperti itu. Dalam konsep pikirannya, aku harus menjadi seseorang yang berkuasa. Dan dengan kekuatan uangnya, dia bisa mempengaruhi teman-temannya. Dia lupa bahwa teman-temannya itu setuju dengan dia, menyukai dia, bukan karena pribadinya, tapi karena apa? Uangnya. Itu berjalan remaja, ya, dia sekolah secukupnya, sekolahnya sekolah yang baik karena orang tuanya mengusahakan, harusnya dia juga ikut baik. Tapi pada kenyataannya, dia tambah parah, memberontak, nakal, sesukanya sendiri. Dan orang tuanya merasa aku sudah sekolahkan anakku di sekolah yang baik, pasti dia baiklah. Lupa orang tuanya bahwa orang tua harus menjadi perawat dan guru, perawat guru dan teman. Fungsi teman tidak didapat. Ini yang saya maksudkan, anak salah didikan. Anak salah didikan seperti ini bisakah diperbaiki? Bisa. Dalam keadaan apapun bisa. Mengapa? Karena selama ada pertobatan, kesadaran, maka perbaikan bisa dilakukan. Dan orang tua bisa dalam tanda petik menebus kesalahannya, mengejarnya. Tetapi kembali lagi, bukan hanya orang tuanya, tapi kepada niat anaknya. Kesadaran bahwa aku ini
salah jalan. Aku ini kalau meneruskan semua sifat, sikap, cara pandangku yang salah, aku tidak akan berhasil. Dan dia mulai menemukan ketika benturan dengan temannya dan dia tidak suka, temannya mulai meninggalkannya walaupun diiming-imingi dengan fasilitas, dengan uang. Temannya terlalu sakit hati, mulai nyingkir. Dia frustasi. Menemukan bahwa ternyata uang itu tidak menjamin persahabatan. Dia mencoba mencari sahabat sejati, tidak ditemukan. Lalu apa yang terjadi? Dia terus mencari dan terus mencari. Dia mulai sadar, kemudian belajar, mulai membangun keterampilannya. Tapi jiwanya itu luka. Jiwanya itu luka. Apa Pak luka maksudnya? Dia membutuhkan pengakuan, penerimaan yang dia tidak terima sejak proses hidupnya 6 tahun kedua. Terlebih lagi 6 tahun ketiga. Jadi pengakuan orang lain buat dia itu penting. Bahkan ketika dia berhasil secara pekerjaan, jiwanya tetap merindukan penerimaan dan pengakuan. Bayangkan loh, kalau dari sisi jabatan, wow, jabatannya itu sudah general manager. Dia sudah menikah, dia sudah punya anak. Tapi karena salah didikan di masa kecilnya dan masa remajanya, jiwanya itu ada yang belum utuh, belum terpenuhi kebutuhannya. Sehingga muncul pengakuan, tuntutan pengakuan itu kepada anaknya, kepada istrinya, kepada anak buahnya. Dia betul-betul membutuhkan orang yang bisa menerima dan mengakui dia. Atas anaknya dia mulai menekan, dia memaksa. Sebenarnya itu merupakan ekspresi bahwa, aku papamu loh, aku papamu loh, kamu harus dengarkan loh. Bayangkan loh, di tengah-tengah sepertinya secara materi berkecukupan bahkan lebih, mobil 2, punya keluarga, punya anak 3. Tapi seorang ayah yang salah didikan ini masih membutuhkan yang namanya penerimaan dan pengakuan. Kerinduannya ketika masa kecil dipuji oleh ayahnya, oleh ibunya, tidak dia dapatkan. Bahkan remajanya penuh dengan babak belur. Mengapa? Tidak ketemu jati dirinya. Lalu ketika dia sadar, dia mulai bebenah, mulai belajar, mulai kerja, berhasil. Tapi perhatikan, jiwanya ada yang kosong. Yang harusnya diisi oleh apa? Harusnya diisi oleh pengakuan dari orang tuanya. Saya masih ingat satu tokoh musik, satu tokoh olahraga. 2 orang ini bertumbuh dalam keluarga yang broken, berantakan. Sang gadis ini, penyanyi terkenal ini, saya tidak mau sebut namanya. Pak, di Indonesia mungkin ada mirip. Tapi yang saya maksudkan adalah, ini bukan orang Indonesia. Sejak kecil, dia selalu disalah-salahkan oleh papahnya. Dia lakukan apapun salah, tidak diterima oleh papahnya. Dan dalam perjalanan hidupnya, ketika dia sudah besar, sudah mulai dikenal, papahnya pun tidak mengakui dia. Artinya tidak mengakui bahwa kamu ini hebat. Dalam kekosongan jiwanya dia membutuhkan pengakuan. Kamu ini anakku, bahkan kamu anak kesayanganku. Saya lupa dia anak keberapa dari berapa saudara. Tapi gadis muda ini, bahkan dia pencipta lagu, sangat terkenal.
Dia hanya membutuhkan satu hal. Apa itu? Papahnya mengakui dia dan bangga kepadanya. Dan itu diceritakan dalam salah satu wawancara. Ketika saya menontonnya, saya kemudian melihat biografinya, saya sadar ini anak salah didikan. Dan dia membutuhkan yang namanya penerimaan, pengakuan. Bahkan kata bangga dari ayahnya itu begitu diimpikannya. Satu lagi, seorang atlet, pemain bola. Hal yang sama. Segala sesuatu dilakukan pencapaian demi pencapaian hanya untuk mendapatkan pengakuan dari papahnya. Karena papahnya itu tidak peduli ketika dia bertumbuh. Begitu rupa. Saya lihat wawancaranya, saya lihat biografinya, beberapa foto dimunculkan. Dan saya tahu ini anak salah didikan. Ketika dia bertumbuh, dia salah didikan. Pak, apakah yang Bapak lihat itu kemudian dia mendapatkan pengakuan dari papahnya? Tidak, karena papahnya meninggal ketika karirnya mulai menanjak. Beda dengan yang gadis muda pencipta lagu dan penyanyi ini. Pak, kalau salah didikan seperti itu, jiwanya tidak sehat, jiwanya tidak utuh. Apa dampaknya? Berdampak langsung atau tidak langsung kepada anaknya, pasangannya, keluarganya. Karena itu, penting sekali seorang anak ini mendapatkan pengakuan, penerimaan. Bahkan bangga, rasa bangga dari orang tuanya. Kalau tidak, jiwanya tidak bertumbuh secara utuh. Kalau tidak bertumbuh secara utuh, akan berdampak kepada masa depannya, bahkan keluarganya kelak. Apakah seorang anak salah didikan bisa diperbaiki? Bisa. Yang pertama, harus ada niat dari yang bersangkutan, kesadaran. Lalu kemudian dari mana? Dari orang tuanya. Berikutnya lagi, biar dua niat kerja keras ini disatukan dalam kesadaran. Lalu mereka bisa saling minta maaf dan memaafkan. Terjadi pemulihan. Bisakah anak salah didikan dipulihkan? Sangat bisa. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.